Langit biru cerah membentang sejauh mata memandang, seperti cermin raksasa yang memantulkan warna biru yang indah. Perjalanan menuju wilayah binatang ini tidak akan mudah. Banyak ahli yang tertarik dengan peninggalan kuno, dan mendapatkan apa yang mereka cari di tempat ini tentu bukan hal sederhana. Oleh karena itu, Xiaoyan membawa dokter peri kecil, Zian Tianhongzunze, dan Zion Zhang bersamanya. Apa yang menarik dari wilayah binatang? Kenapa kita harus ke sana? Zian menggerutu sepanjang perjalanan. Namun Xiaoyan hanya tersenyum mendengar keluhannya. Dia tahu bahwa Zian kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan daerah ini. Wilayah binatang adalah tempat berkumpulnya sebagian besar suku binatang ajaib di benua Doki. Kemungkinan masih ada garis keturunan yang berhubungan dengan mereka. Zian mungkin merasakan panggilan dari darahnya untuk kembali ke tempat ini. Dokter peri kecil tersenyum tipis melihat keluhan Zihan. Kesehatan Xiaoyan telah pulih sepenuhnya membuatnya merasa lega, dan wajahnya yang biasanya tegang kini lebih santai. Berhentilah mengeluh. Xiaoyan menggeleng sambil tersenyum, lalu melemparkan sebuah botol gio kecil ke arah Zian. Gadis itu menangkapnya, membuka tutupnya dan melihat isinya. Tempat itu tidak akan semenyenangkan dataran tengah. Dengan munculnya peninggalan kuno di wilayah binatang, pertarungan pasti tak akan terhindarkan. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu dari sana, kita harus siap bertarung. King Luan, bisakah kau memberitahu kami tentang pembagian kekuatan di dalam wilayah binatang? Setidaknya kita bisa tahu siapa yang harus kita hindari dan siapa yang bisa kita lawan. Tanya Xiaoyan sambil tersenyum pada Mu King Luan. Mu King Luan menatap Xiaoyan dengan ekspresi rumit. Siapa sangka pria ini bisa langsung menembus Kala Dosun setelah mengalami cedera parah. Kekuatan yang ia impikan selama ini telah dicapai oleh Xiaoyan dalam waktu singkat. Wilayah binatang adalah rumah bagi hampir 70% klan bintang ajaib. Tempat itu bisa dibilang sebagai dunianya binatang ajaib. 3 suku besar yang paling kuat di sana adalah suku Heaven Demon Phoenix, suku Nin Serendip Ground Python, dan suku Ancient Void Dragon. Mu King Luan berhenti sejenak, lalu menatap Xiaoyan dengan serius. Kau harus lebih berhati-hati. Suku Heaven Demon Phoenix sangat peka terhadap darah esensi surga. Kau mungkin berhasil menyembunyikan keberadaannya dari Feng King Air saat itu karena dia belum cukup kuat. Namun jika bertemu dengan ahli Heaven Demon Phoenix di wilayah binatang, akan sangat sulit untuk tetap tidak terdeteksi. Suku Heaven Demon Phoenix adalah salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Mereka memiliki banyak ahli dan sangat menakutkan. Meskipun kau sudah mencapai tingkat Dosun, akan lebih baik untuk menghindari konflik dengan mereka. Aku sarankan kau mencari cara untuk menghilangkan esensi darah mereka sebelum memasuki wilayah binatang. Lanjutnya dengan nada serius. Xiaoyan mengusap dagunya. Tidak perlu diragukan lagi bahwa suku Heaven Demon Phoenix memiliki kekuatan besar. Jika tidak ada alasan khusus, ia memang lebih baik menghindari konfrontasi langsung dengan mereka. Suku Heaven Demon Phoenix tidak seseram itu. Jika mereka berani mendekat, aku yang akan mengurus mereka. Zian menyela sambil menepuk dadanya dengan percaya diri. Mu King Luan tertegun mendengar ucapannya. Meskipun dia tidak yakin siapa sebenarnya Zian, jelas bahwa gadis ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun sesombong apapun tidak ada yang berani menantang suku Heaven Demon Phoenix begitu saja. Ia adalah salah satu faksi terkuat di wilayah binatang. Xiaoyan melirik Zian dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah naga Fate kuno, usianya masih terlalu muda. Memang benar dia kuat, tetapi belum sampai pada titik di mana hanya namanya saja bisa menakuti suku Heaven Demon Phoenix. Tenang saja, aku akan mencari solusi untuk darah setan Phoenix ini. Xiaoyan menatap Mu King Luan dan berkata dengan tenang. Bagus jika kau memiliki rencana. Kau pasti tahu betapa berbahayanya ini. Sama saja dengan menantang menara pil di dataran tengah. Ini adalah menjadi masalah besar. Jawaban Mu King Luan sambil menghela napas. Wilayah binatang memiliki struktur kekuatan yang unik. Suku-suku besar biasanya memiliki suku bawaan yang mendukung mereka. Hubungan ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sekte utama dan sekte cabang di dunia manusia. Suku tempat aku berasal, suku burung mitos hijau, memiliki hampir 10 suku bawahan. Jika digabungkan, kekuatan mereka cukup besar.
Xiaoyan mengangguk, menyadari betapa kompleksnya hubungan kekuasaan di wilayah binatang. Tempat peninggalan kuno yang baru ditemukan berada di pegunungan Basebone, wilayah kekuasaan suku Nin Serendip Ground Piton. Dikabarkan ada keterampilan Dao tingkat Tian yang tersembunyi di sana. Para ahli dari suku Nin Serendip Ground Piton pasti akan campur tangan. Jadi persaingan akan sangat ketat. Kita harus segera pergi begitu mendapatkan buah jiwa bayi. Suasana di antara Muking Luan dan Zian terasa sedikit tegang. Xiaoyan hanya bisa menghela napas. Wilayah binatang saat ini menjadi ramai akibat kemunculan sisa-sisa kuno. Selama perjalanan kelompok Xiaoyan menuju pegunungan tulang, mereka melihat banyak ahli yang jelas memiliki tujuan yang sama. Di antara para ahli ini terdapat binatang ajaib yang dapat mengambil bentuk manusia serta beberapa ahli manusia yang datang dari luar wilayah binatang setelah mendengar berita tersebut. Jelas kabar tentang munculnya sisa-sisa kuno telah menyebar luas. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Ia tidak menyangka daya tarik sisa-sisa kuno akan sebesar ini. Para ahli ini mungkin masih bisa dihadapi. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan faksi-faksi besar datang secara berkelompok. Jika itu terjadi, situasinya akan menjadi lebih merepotkan. Saat ini, yang paling penting adalah membantu Yalo memulihkan kekuatannya ke puncak. Jika tidak, kesenjangan antara pavilion bintang jatuh dan aula jiwa akan semakin besar. Jika aula jiwa berhasil menangkap mereka dan menyerang pavilion bintang jatuh akan musnah. Tentu saja jika situasinya tidak menjadi lebih buruk setelah memperoleh buah jiwa bayi, Xiaoyan bisa diam-diam mempertimbangkan hal lain. Teknik pertempuran kelas Tian, teknik legendaris ini mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan teratai api pemusnah miliknya. Setelah hampir 10 hari perjalanan, mereka akhirnya mencapai tujuan. Kita akan segera tiba di pegunungan tulang. Ada 2 penatua dari pavilion bintang jat yang sedang menyelidiki di sana. Kita harus bertemu mereka lebih dahulu dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Muking Luan berkata dengan nada serius saat menatap pegunungan tulang yang tampak semakin dekat. Baiklah, Xiaoyan mengangguk sedikit. Saat ini pegunungan tulang benar-benar menjadi tempat yang kacau. Para ahli dari berbagai faksi berkumpul di sini. Jika mereka terburu-buru tanpa memahami situasi, mereka mungkin akan menjadi sasaran semua orang. Muking Luan mengeluarkan batu giok tua dari cincin penyimpanan dan menghancurkannya dengan lembut. Sesaat setelah batu giok itu hancur, sosok makhluk dengan cepat melesat dari pegunungan yang jauh menuju kelompok Xiaoyan. Ia tampak lega begitu melihat kelompok Xiaoyan. Di dadanya terdapat lencana penatua pavilion bintang jatuh. Namun pria tua itu tampak sedikit kusut, seolah baru saja bertarung dengan seseorang. Penatua Hu, ada apa? Di mana penatua Ki? Muking Luan bertanya kaget saat melihat kondisi pria tua itu. Penatua Hu tertawa pahit sebelum berkata dengan marah. Penatua Ki dan aku datang ke pegunungan tulang atas perintah 2 kepala pavilion untuk menyelidiki situasi. Saat ini banyak faksi kuat dan ahli telah tiba di sini. Setiap kelompok telah mencari tempat sendiri untuk menetap, menunggu sisa-sisa kuno terbuka sepenuhnya. Kami cukup beruntung menemukan puncak gunung yang dekat dengan sisa-sisa kuno, tempat yang strategis untuk mengamati aktivitas di dalamnya. Namun saat kami mulai membangun kemah, kami bertemu dengan orang-orang dari pavilion petir angin. Pavilion petir angin. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Musuh lamanya kembali muncul. Mereka benar-benar menyerang. Wajah Muking Luan menjadi dingin. Kemarahan membara di matanya. Pavilion petir angin semakin sombong karena hubungan baiknya dengan suku Ponik surga. Kami tidak bisa berbuat banyak. Kali ini, bahkan Lei Zunzi dari pavilion petir angin datang sendiri. Kami bahkan belum sempat berbicara sebelum langsung dipukul mundur. Penatua Ki terluka dalam pertempuran ini. Saat ini ia sedang dirawat oleh beberapa murid dan tidak dapat bergerak. Jadi hanya aku yang bisa datang untuk menyambut kalian. Penatua Hu menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Muking Luan mengerutkan kening sebelum menatap Xiaoyan dan berkata, Guru mengatakan bahwa kamu yang akan memimpin perjalanan ini. Xiaoyan tersenyum tipis. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, Ayo temui Penatua Ki dulu. Penatua Hu mengangguk dan mulai memimpin jalan. Hei Xiaoyan, apa rencanamu? Jika kita diam saja, kita hanya akan menjadi bahan ejekan. Muking Luan berkata pelan.
Xiaoyan tersenyum samar. Ayo pergi, saatnya menghancurkan tempat mereka.